Kejadian bermula ketika seorang pria bernama Krishna yang bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan rokok terbesar di Indonesia baru saja mendapatkan bonus dari kantornya. Ia mendapatkan bonus karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan. Berhubung bonus itu terbilang lumayan, ia pun berencana untuk membeli sebuah mobil. Krishna saat ini tengah memiliki seorang istri yang sedang hamil muda. Karena ingin memanjakan istri yang memang hamil muda, ia pun membeli sebuah mobil dengan harga yang pas di kantong. Dirinya berencana untuk membeli sebuah mobil dengan kondisi bekas agar bisa lebih murah dan dapat dibayar dengan cash. Singkat cerita, Krishna menemukan mobil yang pas di hati dan budget, yakni mobil Grand Livina berwarna abu-abu. Krishna membeli mobil tersebut dari seorang bapak-bapak yang sedang membutuhkan uang. Karena dirasa cocok dan pas, akhirnya Krishna bersepakat dengan bapak tersebut. Awal mobil tersebut datang ke rumah pasangan baru menikah tersebut, mereka berdua sangat senang sekali. Mereka jadi bisa leluasa pergi kemana saja dengan mobil sendiri tanpa memakai mobil kantor. Namun, baru beberapa hari di rumah, mobil si Abu Monyet dalam kurung panggilan kedua pasangan itu selalu tercium bau amis. Iya, bau amis darah. Mereka selalu mencoba mencari-cari di sela-sela mobil untuk mengetahui sumber dari bau amis tersebut. Yang ditakutkan justru ada binatang yang mati dan mengeluarkan darah. Tapi semua itu tak membuahkan hasil karena tak ada satupun binatang mati di sela-sela mobil. Bau amis darah itu semakin menyengat ketika sore menjelang malam hari. Krishna pun sering membawa si Abu Monyet ke tempat cuci mobil dan diminta untuk diberikan pewangi yang lebih banyak. Namun tetap saja bau amis itu masih tercium ketika sudah sampai di rumah. Selain itu, jika mereka sedang mengendarai mobil di malam hari, selalu saja terdengar suara tangisan bayi meski suaranya samar-samar. Meski tak begitu jelas, suara tangisan bayi itu cukup mengganggu mereka. Hingga akhirnya, Krishna berencana membawa mobil itu ke paranormal atau ke orang yang tahu menyelesaikan permasalahan mobil itu. Karena menurutnya ini bukanlah permasalahan yang biasa terjadi. Tapi karena kesibukan pekerjaan, akhirnya rencana ke paranormal itu selalu diundur-undur. Sampai pada kejadian suatu malam Krishna harus pulang larut malam karena lembur di kantor sekitar pukul 1 dini hari. Sepanjang jalan pulang, ia terus mencium bau amis darah. Ketika jarak sampai ke rumah tinggal 3 km lagi, entah mengapa bulu kuduk Krishna terasa tegang. Sambil menyetir, Krishna membaca doa terus-menerus. Namun, suara tangisan bayi itu muncul lagi. Terdengar lebih jelas dan keras dari sebelumnya, dan akhirnya ia pun mulai curiga ada yang tak beres. Karena merasa ada yang tak beres, ia terus mengecek kaca spion untuk memastikan keadaan. Ketika ketiga kalinya Krishna melihat ke kaca spion, ada sosok wanita sedang menggendong bayi di jok belakang mobilnya. Ia sempat bertatap-tatapan sesaat hingga akhirnya Krishna harus menginjak rem mobilnya dengan mendadak. Sontak, Krishna langsung keluar dari dalam mobil. Tapi karena waktu masih tengah malam, di luar pun sangat sepi sekali, hampir tak ada orang. Berkali-kali Krishna membaca doa dengan apa yang ia lihat. Dan ketika ia lihat lagi dari luar, di jok belakang mobil kosong alias tak ada siapa-siapa. Meski jarak rumah sudah semakin dekat, tetap saja ia bingung harus melanjutkan dengan mengenakan mobil tersebut atau tidak. Setelah menenangkan diri sejenak, Krishna akhirnya memutuskan pulang dengan mengendarai mobil. Sebelum masuk tak lupa ia membaca ayat kursi terlebih dahulu. Ketika memasuki mobil, Krishna melirik sekitar dalam mobil untuk memastikan tak ada siapa-siapa di belakang jok mobil. Dan memang kosong. Saat beberapa meter melaju, sosok perempuan pucat yang menggendong bayi itu muncul lagi di belakang Krishna.
Bau amis bahkan semakin menyengat dari yang biasanya. Sontak, ia langsung membaca ayat kursi dengan diteriakan. Karena Krishna baru pertama kali melihat makhluk tak kasat mata, ia menyetir sambil gemetar dan hampir menangis. Keringat panas dingin keluar di sekujur tubuhnya. Dengan kekuatan gas yang luar biasa, ia langsung memarkirkan mobil tersebut di depan rumahnya tanpa dimasukkan ke garasi. Sesampai di dalam rumah, keringat dingin terus mengucur di tubuhnya. Ia mencoba langsung tidur tapi tak bisa karena terus dibayangi hantu gentayangan itu. Keesokan harinya, Krishna langsung demam tinggi sehingga istrinya pun bingung ketika suaminya harus pulang dengan buru-buru dan memarkirkan mobil dengan sembarangan. Krishna tak berani cerita karena istrinya yang sedang hamil muda. Ia takut jika istrinya nanti kepikiran sehingga Krishna beralasan ingin tidur lebih cepat karena ngantuk semalam itu. Setelah sembuh beberapa hari sakit, Krishna masih trauma untuk menaiki si Abu Monyet. Karena bau amis masih terasa, ia memutuskan untuk membawanya ke kiai yang bisa mencari solusi permasalahan itu. Krishna ditemani temannya untuk pergi ke kediaman Pak Kiai pada sore hari. Tapi sosok hantu gentayangan itu muncul dengan tiba-tiba di belakang jok. Karena kaget, Krishna akhirnya tak bisa mengendalikan mobil tersebut dan akhirnya kecelakaan masuk ke dalam jurang. Meski begitu, keduanya masih bisa selamat dan hanya mengalami luka lecet di tangan. Krishna segera meminta bantuan saudaranya untuk menginformasikan kondisinya itu. Tak begitu lama banyak warga yang melintas menolong Krishna dan temannya untuk ditenangkan. Menurut warga sekitar tempat itu, memang sering terjadi kecelakaan tunggal dan Krishna adalah salah satunya. Entah karena apa. Tapi Krishna tidak cerita bahwa ia kecelakaan karena melihat penampakan di jok belakang mobilnya. Kemudian mobil derek datang dan membawa mobilnya. Krishna pun dijemput oleh saudaranya. Dan selama di mobil saudara membahas kenapa ia bisa kecelakaan di sana. Dirinya juga tanya temannya apa dia melihat sosok penampakan di jok belakang mobil. Tapi katanya, dia tidak melihatnya. Malah dia heran kenapa Krishna tiba-tiba kaget dan banting setir. Krishna pun jadi heran mengapa hanya dirinya saja yang bisa melihat penampakan wanita itu. Setelah ia dan temannya diobati di RS, mereka pun langsung pulang. Krishna benar-benar kepikiran dengan mobil itu hingga akhirnya ia memutuskan untuk secepatnya bertemu dengan Kiai Muhi. Dengan menggunakan mobilnya, ia akhirnya sampai di tempat Kiai Muhi. Beliau langsung mempersilahkan masuk. Dan tanpa basa-basi Krishna pun langsung menceritakan kejadian demi kejadian yang dialami Krishna. Kiai Muhi sebetulnya ingin mengecek langsung ke mobilnya, tapi berhubung mobilnya masih di bengkel jadi diurungkan. Kiai Muhi bilang bahwa jika ada suatu benda yang dihuni makhluk halus, maka bisa jadi sebelumnya ada kejadian yang berhubungan dengan makhluk halus tersebut. Jadi, ia disarankan untuk menemui pemilik mobil ini sebelumnya. Sebelum pulang, mereka pun diberi beberapa botol air doa agar lebih tenang. Esok harinya, sepulang Krishna dari kerja, ia pun langsung menemui pemilik mobil ini sebelumnya. Sebut saja namanya Pak Yahya. Dirinya mengutarakan maksud kedatangan dan menceritakan beberapa kejadian yang menimpa Krishna terkait mobil itu, dan Pak Yahya kaget. Selama beliau memakai mobil itu, beliau tidak pernah merasakan atau menemui keanehan, apalagi sampai melihat penampakan. Beliau juga tidak pernah berlaku dan berbuat suatu hal yang janggal terhadap mobilnya sampai mobilnya dihuni makhluk halus tersebut. Karena tak menangkap kebohongan dari pernyataan Pak Yahya, Krishna jadi buntu kenapa mobil yang dibelinya ada penunggunya. Setelah ngobrol panjang lebar akhirnya ia pun pamit dan Pak Yahya memberikan saran
kalau mobilnya harus diruat atau dibersihkan dari makhluk tak kasat mata. Seminggu setelah pertemuan dengan Pak Yahya, Krishna mendapat telepon dari orang bengkel. Katanya, karyawan bengkel di sana sering mendapati seorang wanita sedang duduk menggendong bayinya di jok belakang mobilnya. Mereka pada ketakutan dan baru sekarang ini mengalami kejadian seperti ini. Krishna pun langsung berkoordinasi dengan Pak Yahya agar proses ruat mobil ini dipercepat saja. Karena ternyata makhluk ini mulai menampakkan dirinya pada siapa saja. Pak Yahya pun setuju. Beberapa hari setelah itu mereka pun langsung datang ke bengkel dan di sore hari. Setelah bengkel tutup, mereka sudah meminta izin pada pemiliknya bahwa akan melakukan ruat pada mobil ini. Pak Yahya datang bersama seorang pria setengah baya memakai baju koko dan sorban. Beliau mengenalkan diri sebagai Pak Hadi yang akan melakukan ruatan itu. Mereka pun memulai acara ruat mobil ini. Di sana selain ada Krishna, Pak Yahya, dan Pak Hadi, ada juga pemilik bengkel dan beberapa karyawannya. Mobil ini dimandikan dengan air yang katanya sudah didoakan. Semua bagian mobil baik dalam dan luar dipercikkan air dan Pak Hadi berdoa di dalam mobil. Ketika Pak Hadi sedang berdoa di dalam mobil, ada salah satu karyawan bengkel ada yang kesurupan. Dia langsung terjatuh begitu saja dan tiba-tiba berteriak, "Jangan usir kami! Jangan usir kami!" Sontak orang-orang yang ada di sana semuanya kaget dan takut. Pak Hadi langsung keluar dari mobil dan langsung memegang ubun-ubun orang yang kesurupan tadi. Beliau langsung bertanya, "Ini siapa?" "Saya Reni." "Kamu yang ada di dalam mobil ini?" "Iya," katanya sambil menangis. "Kenapa kamu tinggal di mobil?" "Karena saya meninggal di sana bersama bayi saya," jawabnya. "Kamu meninggal kenapa?" Orang yang kesurupan itu malah menangis dan menyebut nama Doni. Entah siapa Doni itu, Krishna tidak kenal, tapi raut muka Pak Yahya jadi berubah. Beliau seperti kaget dan gugup. Entahlah, Krishna pun bertanya pada Pak Yahya, "Bapak kenal dengan yang namanya Doni?" "Itu anak saya," ujar Pak Yahya dengan muka pucat pasi. Ternyata Pak Yahya punya anak namanya Doni yang masih sekolah SMA kelas 3. Wah, Krishna pun kaget dibuatnya. Sedangkan arwah Reni ini tidak mau disuruh meninggalkan mobil tersebut karena katanya dia nyaman ada di sana. Dia malah menangis dan terus menangis. Pak Hadi yang berusaha untuk memindahkan arwahnya seperti kewalahan. Beliau terlihat capek sekali. Krishna dan Pak Yahya akhirnya mengambil keputusan untuk mencari tahu dari Doni. Mungkin Doni tahu seseorang yang bernama Reni. Akhirnya, mereka sudahi ruat mobil ini. Dia langsung ikut Pak Yahya pulang ke rumah beliau untuk bertemu dengan Doni. Kebetulan Doni sedang ada di rumah, jadi mereka bisa langsung bertanya padanya. Ketika mereka menanyakan nama Reni pada Doni, reaksi Doni langsung kaget dan pucat pasi. Pak Yahya langsung curiga melihat reaksi Doni. Krishna pun begitu. Jadi, mereka desak Doni untuk menceritakan siapa Reni ini sebetulnya. Ternyata Reni ini adalah pacar Doni. Mereka sudah berpacaran cukup lama dan gaya berpacaran mereka bukan hanya sekedar pacaran biasa. Pacaran mereka sudah melewati batas dan akhirnya Reni hamil. Awalnya, Doni bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Reni. Tapi Doni berjanji akan menikahi Reni jika sudah lulus ujian SMA. Dan Reni pun menyanggupinya. Walaupun Reni harus menunggu dan menutupi perut buncitnya dulu. Tapi malam itu Reni minta tolong pada Doni bahwa
dia merasakan mulas. Dia sepertinya akan melahirkan. Jadi minta tolong Doni untuk menjemputnya. Doni pun menjemput Reni ke rumahnya dan rencananya akan mengantar Reni ke klinik bersalin. Doni menjemput Reni menggunakan mobil si Abu monyet yang saat itu masih milik ayahnya. Sebelumnya, Reni ini hanya tinggal bersama ayahnya. Sedangkan ibunya sudah meninggal. Jadi karena ayahnya sibuk bekerja, dia tidak sadar dengan perubahan fisik anaknya. Reni pun sedemikian rupa menutupi kehamilannya selama di sekolah supaya tidak ada yang curiga. Selama di perjalanan menuju klinik, Reni merasakan sakit mulas di perutnya. Doni dan Reni pun panik, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba pikiran jahat berkelebat di pikiran Doni. Dia langsung membekap mulut Reni sampai Reni kehabisan napas. Reni pun meninggal saat itu juga, sedangkan bayinya waktu itu masih hidup. Bayinya laki-laki, namun karena setan sudah menguasai pikiran Doni, maka bayi tidak berdosa itu pun menjadi korban kebiadaban Doni. Karena takut perbuatannya diketahui oleh orang lain, maka Doni membuang jasad Reni di jurang di suatu tempat malam itu juga. Doni merasa perbuatannya aman-aman saja dan tidak ada yang mengetahuinya. Ketika mendengar cerita lengkap dari Doni, anaknya, Pak Yahya, langsung emosi dan memukul Doni. Dia langsung bersumpah bahwa Doni harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat itu, Doni langsung sujud di kaki ayahnya. Doni mengaku salah dan khilaf. Krishna pun yang mendengarnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Bahwa pergaulan anak muda zaman sekarang memang benar-benar sudah di luar batas. Mereka tidak memikirkan risiko atas perbuatan mereka. Pak Yahya pun mendesak Doni untuk menunjukkan di mana dia membuang jasad Reni. Keesokan harinya, setelah mereka laporan ke polsek terdekat dan ditemani beberapa anggota kepolisian dan langsung menuju jurang dan dimaksud oleh Doni. Ternyata jurang yang dimaksud Doni adalah jurang di mana tempat Krishna kecelakaan. Mungkin di kecelakaan Krishna kemarin, Reni ingin menunjukkan jasad dirinya padanya. Tapi waktu itu, dia tidak melihat sekeliling. Ternyata jasad Reni ditemukan sudah membusuk saat itu juga beserta jasad bayi yang dilahirkannya. Mereka ditemukan tertutup daun-daun kering di dasar jurang. Begitulah jika setan sudah merasuki jiwa seseorang. Untuk menutupi kesalahannya, dia melakukan kesalahan lain yang lebih fatal. Akhirnya Doni dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan nasib mobil si Abu monyet sampai saat ini masih dihuni oleh Reni. Sampai saat ini, jika Krishna sedang menyetir malam-malam masih suka terdengar suara tangisan bayi di mobil itu dan bau amis masih suka tercium. Cerita ini hanya Krishna yang tahu dan sengaja memberitahu istrinya karena dia sangat penakut. Kejadian pembunuhan Reni terjadi seminggu sebelum mobil ini Krishna beli. Jadi mungkin wajar saja jika Pak Yahya tidak merasakan keganjilan seperti yang dia rasakan.